Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan ibadah subuh yang sudah kita kerjakan secara berjemaah hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan detik-detik waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu kita gunakan untuk beramal saleh. Sama-sama juga harus kita bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa berupaya untuk mendalami sunnah-sunnahnya, kemudian untuk diamalkan sunnah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sekedar menjadi ilmu dan wawasan saja, apalagi sekedar untuk diperdebatkan. Karena terkadang ada kecenderungan orang untuk memperbanyak perdebatan tetapi kurang untuk mengamalkannya. Padahal yang terpenting dari setiap ilmu yang kita dapat itu adalah untuk diamalkan. Sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali dia mendapatkan sesuatu dari Rasul, mereka tidak banyak tanya. Yang ada di hati mereka adalah bagaimana bisa sesegera mungkin untuk mengamalkan apa yang sudah dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimanallahu wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah atau kajian tauhid melalui kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang terakhir yang kita bahas adalah apa yang diungkapkan oleh seorang ulama tafsir yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Katsir. Dia mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Dia yang menciptakan segala sesuatu ini, karena sebelumnya kan bercerita tentang perintah untuk menyembah Allah yang telah menciptakan kita dan telah menciptakan orang-orang yang sebelum kita, yang telah menjadikan bumi terhampar. Dia juga lah yang telah menjadikan langit terbentang sebagai atap, dan dia juga lah yang telah menurunkan air dari langit, yang dengan air itu bisa tumbuh berbagai macam buah-buahan, tanam-tanaman, yang semua itu menjadi rezeki bagi kehidupan kita. Maka kata Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya', dia yang menciptakan semua ini, huwal mustahiqqu lil ibadah, maka dia juga lah yang pantas untuk beribadah kepadanya, yang pantas untuk disembah. Oleh karena itu, apapun ibadah kita, apapun yang kita lakukan, maka semuanya haruslah kita serahkan untuk Allah semata-mata, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah kepada selainnya atau membawa yang lain bersamaan dengan Allah.
Maka ayat fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan tandingan-tandingan untuk Allah, karena tidak akan ada yang bisa menandingi Allah, tidak akan ada yang bisa memiliki hal-hal yang dia akan menandingi Allah, itu tidak akan pernah bisa. Dalam bentuk apa saja, sekaya apapun orang itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Allah. Sealim apapun manusia tak berbanding apa-apa dengan ilmunya Allah. Sekuat apapun fisik seseorang tidak akan ada bandingannya dengan kekuatan Allah. Setinggi apapun jabatan seorang raja, maka tak akan ada bandingannya dengan Allah. Karena Allah itu adalah Malikul Mulk, raja dari semua raja. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas segala semua yang memiliki ilmu, alim. Ada lagi Allah yang maha mengetahui. Allahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya sementara kalian fakir. Jadi semua yang kaya di muka bumi ini di sisi Allah sesungguhnya adalah fakir. Oleh karena itu hanya dialah yang pantas untuk diibadahi, hanya dialah yang pantas untuk disembah. Itu paragraf terakhir yang kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Wa anwa'ul ibadatil lati amarallahu biha, dan macam-macam ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan itu banyak sekali. Jadi ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita agar kita melaksanakannya. Kalau tadi dikatakan bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah. Sekarang ibadah itu apa? Bentuk-bentuknya macam-macamnya seperti apa? Maka wa anwa'ul ibadah, macam-macam atau bentuk-bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mislu al-Islam wal iman wal ihsan. Seperti al-Islam, al-iman, al-ihsan. Ini diantaranya. Diantaranya yang pertama sekali adalah Islam, iman, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ini oleh penulis diambil dari sebuah hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disebut dengan hadis Jibril. Jadi ada namanya hadis Jibril. Kenapa disebut sebagai hadis Jibril? Karena berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Dalam penyampaian hadis itu, Jibril menyerupai seorang pemuda yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seperti seorang pemuda yang musafir, tapi tidak ada padanya bekas-bekas safar. Rambutnya hitam pekat, bajunya putih bersih. Kalau dia safar, yang putih itu sudah tidak putih lagi karena kena debu. Rambut biasanya sudah kena debu, tidak hitam lagi. Ini enggak. Dia berbaju putih bersih dan berwarna rambut hitam pekat. La yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan padanya itu tanda-tanda kalau dia safar. Dan tidak ada di antara sahabat yang mengenali dia. Yang jelas dia seperti seorang pemuda. Ketika itulah dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk di hadapan Nabi, bahkan ketemu lutut dia dengan lutut Rasul. Dan tangannya memegang paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bertanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya diantaranya adalah yang tiga tadi itu.
Pertama dia bilang, ya Muhammad, ma huwal Islam. Wahai Muhammad, apa itu Islam? Disampaikanlah oleh Rasul bahwa Islam itu kamu bersyahadat bahwa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Harus bersaksi bahwa tidak ada ilah selain daripada Allah dan tidak ada dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, puasa dan haji. Setelah dijawab oleh Rasul, dia bilang, sodakta, kamu benar. Kata Umar bin Al-Khattab, heran kami katanya. Kenapa heran? Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kan nguji-nguji namanya itu kan. Kalau ada orang bertanya, oh iya betul kamu, berarti nguji itu. Sahabat mulai heran, ini siapa sebenarnya ini? Dia bertanya tapi dia pula yang membenarkan. Nanya lagi, ma huwal iman? Apa itu iman? Dijawab pula oleh Rasulullah SAW dengan menyampaikan rukun-rukun iman yang ada. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, malaikat, Al-Quran, hari akhir, kemudian juga beriman kepada qada dan qadar. Lagi-lagi dia bilang, sadaqta, kamu benar. Dan yang ketiga pertanyaannya adalah, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Ketika itu Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah itu secara langsung. Itu yang ihsan. Tapi seandainya kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pasti melihat kamu. Jadi beliau mencontohkan bentuk-bentuk ibadah, dan ini adalah ibadah yang asasi. Bahkan yang tiga ini adalah inti dari keseluruhan yang ada pada Islam. Karena apa yang ada pada Islam, semua aturan-aturan yang ada di dalam Islam hanya akan kembali kepada yang tiga ini. Islam, iman, ihsan. Kalau mau kita beda-bedakan, karena ini nanti akan diulang penjelasannya oleh penulis buku ketika bicara ma'rifatuddin. Ketika berbicara ma'rifatuddinil Islam, mengenal dinul Islam, akan diulang lagi oleh beliau penjelasannya dengan yang lebih rinci, dengan dalilnya masing-masing secara rinci. Tapi kalau kita mau coba untuk membedakan antara al-Islam dengan al-iman, Islam itu lebih kepada amal-amal zahir. Amal-amal zahir yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Sedangkan al-iman itu lebih kepada amal-amal batin yang merupakan kerja hati dalam meyakini banyak hal yang kita diperintahkan untuk meyakininya. Maka kalau kita bicara Islam, kalau kita pisahkan nanti istilah Islam dengan iman, penyebutannya, maka sebenarnya masuk dua-duanya kan? Karena ini masuk pada kaidah izaftaraqa ijtama'a wa ijtama'a iftaraqa. Kalau dia disebut dua-duanya berarti dia berbeda. Tapi kalau disebutkan salah satunya berarti mencakup. Nah, sekarang ketika disebut al-Islamu wal iman, berarti disebut keduanya maka punya makna yang berbeda. Sehingga Islam itu lebih kepada amal-amal zahir yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Salat, puasa, korban, akikah, itu bagian dari amal-amal zahir yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Tapi kalau nanti bicara iman, maka kecenderungannya adalah amal-amal batin yang dikerjakan oleh hati kita. Kepercayaan atau keyakinan kita terhadap sesuatu, di mana sesuatu itu adalah gaib, bagian dari
iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta percaya kepada Allah, padahal kita tidak pernah melihat Allah. Wajib kita percaya Dia ada. Kalau kita tidak percaya Dia ada hanya karena tidak dilihat, maka berarti kita salah besar dalam beragama. Bahkan kesadaran seperti itu bisa membuat kita menjadi kufur. Tapi bagaimana kita bisa dan harus percaya dengan sesuatu yang memang tidak pernah kita lihat, tak terlintas oleh pikiran kita, tetapi ada fakta-fakta dalam kehidupan kita yang memastikan bahwa Allah itu benar-benar ada. Ada seorang pemuda menemui Abu Hanifah atau bertanya dalam majelis kepada Abu Hanifah. Pertanyaan pemuda itu, "Ya Abu Hanifah, tolong buktikan kepada saya kalau Allah itu benar-benar ada. Buktikan kepada saya kalau Allah itu benar ada." Abu Hanifah tidak menjawab pakai ayat, karena ayat hanya memastikan adanya. Sekarang dia minta bukti. Berarti yang dia minta bukan dalil yang memastikan ada. Kalau dibaca umpamanya qul huwallahu ahad, dia tidak akan bisa terima itu karena dia minta bukti. Bertanyalah Abu Hanifah, "Kamu pernah tidak berlayar di tengah lautan?" Pernah, katanya. Pernah tidak mengalami kesulitan saat berlayar itu? Mungkin angin kencang, badai, dan lain segala macamnya. Dia jawab, pernah. Ketika kamu putus harapan kepada nakhoda, kepada siapa kamu berharap? Ketika itu dia sendiri yang mengatakan, mengharap kepada Allah. Jadi kita kalau sudah dalam keadaan sulit, apa yang tersebut oleh kita? Kalau waktu senang-senang kadang lupa gitu tuh. Waktu kita diberikan kemudahan oleh Allah, abai aja lidahan ini. Tidak ada yang diucap-ucapnya. Tapi pas lagi sulit, istighfarnya bukan main. Kata Abu Hanifah, itulah tanda bahwa Allah itu ada. Jadi itu bagian dari hal yang gaib. Maka dalam Islam ini ada yang disebut dengan iman yang memang harus dibenarkan oleh hati kita. Jangan sekali-kali nanti membenarkan persoalan iman dengan akal. Karena tidak akan nyambung oleh akal. Yang diperlukan bukan akal ketika itu, tapi hati yang percaya. Kalau diandalkan akal, mungkin dia akan menolak. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu, kan diceritakanlah kepada Abu Jahal peristiwa Isra Mi'raj itu. Langsung dia tolak. Kenapa dia tolak? Karena dia memandangnya pakai akal. Apa yang terbayang oleh Abu Jahal ketika itu? Masa dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai pula ke Sidratil Muntaha sana, turun pula lagi ke bawah, belum masuk waktu fajar dia sudah sampai lagi ke Mekah. Tidak mungkin. Kenapa dia bilang tidak mungkin? Karena yang bicara akal ketika itu. Namun ketika sampai berita itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, diceritakanlah oleh Abu Jahal pada Abu Bakar tuh. Abu Jahal berharap Abu Bakar itu menolak. Karena menurut beliau, inilah kesempatan ini membuktikan kepada kawan akrabnya kalau Muhammad itu adalah pembohong. Singkat aja Abu Bakar nanya. Apa kata Abu Bakar? Yang ngomong seperti itu siapa? Yang ngomong dia. Kalau dia ngomong benar.
lepas akalnya ketika itu. Enggak, begini, enggak. La in kana huwa qail la sadaq. Kalau dia yang ngomong, kalau kawan saya itu yang bicara, maka dia benar. Inilah iman. Jadi bagaimana hati kita membenarkan sesuatu yang datang dari Allah tanpa banyak tanya. Karena yang ngomong adalah Allah. Kalau kita bawa-bawa lagi untuk membenarkannya akal kita, lalu kita tolak karena tidak sesuai dengan akal kita, bisa kufur kita. Dan disitulah fungsinya iman. Kalaulah segala-galanya bisa diakali, tidak perlu ada kata iman. Jadi kalaulah segala-galanya dalam Islam ini bisa masuk akal, maka tak perlu ada kata iman. Adanya kata iman dalam syariat kita menggambarkan bahwa ada sesuatu yang wajib kita percaya meskipun bertentangan dengan akal kita. Yakin enggak kita malaikat Jibril punya 600 sayap? Tidak pernah kita lihat tuh. Tapi yang jelas malaikat punya sayap. Dan jangan digambar-gambarkan. Karena ada gambar-gambar di dinding itu burak. Nah, inilah dulu kendaraan Nabi waktu Isra Mi'raj. Seperti seekor kuda, wajahnya pula dibuat berwajah. Lalu ada sayapnya. Jangan digambar-gambar. Itu membuat seolah-olah kita nanti membawa kepada alam nyata. Padahal kita sendiri tidak pernah melihatnya. Yang harus kita lakukan apa? Percaya. Kepercayaan inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang ada di hati kita, betapa kita bisa menerima sesuatu yang datang dari Allah tanpa banyak pertimbangan. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling mampu untuk melakukan itu. Asal datang dari Nabi, tidak ada cerita lagi. Nabi yang ngomong benar. Ini jugalah sikap yang harus ada pada kita dalam bersyariat ini. Kalau kita temukan sesuatu yang benar yang datang dari Rasulullah SAW, apa yang harus kita tunjukkan? Kita tunjukkan bahwa kita menerima, jangan justru kita tunjukkan bahwa kita menolak. Apalagi kalau kita tolak hanya karena tidak sesuai dengan akal dan alur pikiran kita. Karena masalah iman memang adalah masalah yang gaib. Dan dari awal-awal Al-Quran, Allah sudah memulainya dengan hal-hal, dengan meminta kita percaya kepada yang gaib itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa lanjutannya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Baru saja mulai Al-Quran itu Allah jelaskan kepada kita bahwa ada hal-hal yang gaib yang menentukan kesempurnaan iman kalian. Nah, disinilah pentingnya kita berakidah itu. Disinilah pentingnya kita meyakini hal-hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita percaya. Karena betapa banyak orang hari ini memperdebatkan dan bertanya-tanya, bahkan mengukur-ngukur pakai akal, lalu kemudian menolak dan mentakwil-takwilkan makna hanya karena dianggap tidak sesuai dengan akal. Banyak orang tidak percaya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Coba, kan Allah yang ngomong Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Berarti Allah butuh aras. Ya,
akhi, tidak usah tanya. Kan dia yang ngomong. Oh kalau begitu, besar mana Allah daripada aras? Dibayangnya kayak dia duduk di kursi. Kursi besar dari dia. Karena kalau kecil pula kursi dari dia, nanti tidak muat kan? Mulai akalnya mengutak-atik. Padahal ini masalah gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Dari awal-awal ayat Al-Quran, Allah sudah arahkan kita bagaimana kita harus percaya kepada yang gaib tanpa banyak tanya. Begitulah Rasul dulu, begitulah para sahabat. Ketika datang ayat disampaikan oleh Rasul, semua mereka langsung bisa mempercayainya. Kalaulah kita coba bawa ke akal kita, tidak akan nyambung sama sekali. Tinggal percaya. Lalu kalau ada janji-janji Allah, karena kita percaya kepada janjinya, kerjakan apa yang akan bisa mendapatkan janji itu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang meminta akan diberi oleh Allah. Siapa yang bertaubat akan diterima taubatnya oleh Allah. Allah menunggu-nunggu siapa yang bertaubat di waktu itu. Allah menunggu-nunggu siapa yang beristighfar. May yastaghfiru li fa'aghfiru lahu, may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang beristighfar kepada saya akan saya terima istighfarnya itu, akan saya ampuni dia. Jangan sibuk memperdebatkan, berarti sepertiga malam kita enggak sama Amerika. Sepertiga malam Amerika enggak sama sepertiga malam di Saudi. Berarti turun terus dia Allah itu. Enggak usah itu yang dipikirkan. Yang harus kita lakukan adalah manfaatkan sepertiga malam itu untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada kemuliaan di saat kita beristighfar di sepertiga malam. Nah ini jadi persoalan iman itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib yang memang kita wajib percaya. Dari jawaban Nabi tadi disebutkan oleh Nabi dan rata-rata itu persoalan gaib. Takdir umpamanya, qada dan qadar. Itu persoalan gaib. Tidak ada di antara kita yang tahu apa takdir kita. Tidak ada di antara kita yang tahu seberapa rezeki kita hari ini. Tidak ada kita yang tahu kapan kita akan mengakhiri kehidupan kita ini. Itu semua adalah ketentuan Allah dan kita tinggal ridha untuk menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah punya kehendak yang mutlak dalam kehidupan kita tanpa kita bisa protes. Nah, ikhwati fillah, ini disebutkan tiga yang pertama ini oleh penulis sebagai anwa'ul ibadah karena memang ini adalah inti yang ada dalam ajaran Islam, inti yang ada dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu seperti yang dikatakan oleh Nabi sendiri dalam hadis tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya langsung. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, umpamanya kita sebagai bawahan, kita bekerja di hadapan pimpinan kita secara langsung. Ini adalah kondisi di mana kita akan benar-benar serius dalam bekerja. Tidak ada main-mainnya tuh. Tidak ada baca-baca korannya tuh. Tidak ada main-main gamenya tuh. Padahal kalau tidak ada pimpinannya tadi, laptop tuh isinya game semua tuh. Game-game kartu kadang yang dipindah-pindahkan. Habis waktunya.
kerja nggak selesai, atau ngopi-ngopi, atau sibuk cerita-cerita. Pas masuk pimpinannya, semua diam, semua tenang, serius bekerja. Kenapa? Dia nampak bosnya. Jadi kalau kita beribadah, ruku kita kepada Allah, seolah-olah kita nampak langsung Allah itu melihat kita. Nampak kita Allah itu, seolah-olah. Maka pastilah ruku kita akan sempurna. Pastilah ibadah kita akan sempurna. Tapi ternyata Allah kan tidak mungkin kita lihat di kehidupan dunia kita. Jadi perlu juga dipahami bahwa tidak mungkin dilihat itu adalah ketika kita hidup di dunia. Bahkan selevel Nabi pun tidak mampu melihat Allah. Nabi Musa aja pingsan. Kan dia meminta agar diperlihatkan Allah itu kepada dia. Lantarani kata, kamu tidak akan bisa melihat saja. Unzur ilal jabal. Coba kamu lihat nanti ke bukit itu. Fa in istaqarra fasawfa taran. Kalau bukit itu masih utuh, dia kamu nampak nanti saya. Nengok dia ke bukit itu, hancur bukit itu. Tidak bisa. Di dunia tidak akan ada yang bisa. Tapi di akhirat ada kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, hanya kepada orang-orang beriman kepada Allah. Apa itu? Melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan kepada ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazira. Hari itu wajah orang-orang beriman itu berseri-seri. Kenapa demikian? Ila rabbiha nazira. Kepada Rabbnya dia melihat. Ini lagi-lagi banyak orang yang tidak bisa menerima ayat ini. Dicoba, ditakwil-takwilkan maknanya. Oh, yang dilihat itu nikmatnya segala macam. Padahal Nabi berdoa. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, saya memohon kepadamu agar bisa melihat ila wajhikal karim. Allahumma inni as'aluka an-nadhara ila wajhikal karim. Itulah Nabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu nanti di akhirat agar bisa memandang kepada wajahmu yang mulia. Sekarang orang menganggap wajah pada Allah saja tidak bisa, coba. Karena membawa-bawa kepada akal tadi. Oh, kalau seandainya wajah berarti sama dengan manusia. Manusia punya wajah. Yang bilang sama siapa? Tidak ada yang satu pun sahabat dulu atau Nabi mengatakan dia sama wajahnya. Tidak. Kalau memang bukan wajah, lalu apa arti dari doa Nabi tadi? Allahumma inni as'aluka an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar bisa melihat kepada wajahmu yang begitu indah. Dan bahkan itu adalah nikmat yang tertinggi yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diarti-artikan wajah itu pada yang lain. Padahal tak ada satupun dalil yang benar untuk mengartikan kata wajah kepada makna yang lain. Disinilah perlunya iman. Sinilah perlunya akidah. Tauhid kita. Percaya kita kepada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang mulia. Nah, jadi seolah-olah kita melihatnya. Fa illam takun tarahu, tapi jika kalian tidak bisa, jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka. Kalau tidak bisa kita lihat, maka ada satu hal yang harus diyakini. Apa yang harus diyakini itu? Fa innahu yaraka. Maka yakinlah bahwa sesungguhnya dia Allah pasti
pasti melihat kamu. Ini kepastian yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dimanapun kita berada, sedang apapun kita, maka Allah pasti sedang melihat kita. Sedang beribadah kita, Allah lihat kita. Sedang bekerja kita, Allah melihat kita. Sedang di pasar kita, Allah melihat kita. Sedang hitung-hitung duit kita, Allah melihat kita. Sedang kita mengambil duit orang lain, Allah melihat kita. Saat kita berbicara, Allah melihat kita. Maka ihsan ini bahasanya sangat sederhana, tapi maknanya sangat dalam, luar biasa. Kalau ihsan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, selamat hidup kita. Kalau ihsan ini benar-benar bisa kita kerjakan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimampukan kita untuk melaksanakan ihsan itu. Meyakini bahwa kita selalu dipantau, diintip, diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdagang kita menimbang-nimbang, saat itu Allah melihat kita. Kalau kita coba-coba untuk curang dalam timbangan kita, ingat Allah sedang melihat kita. Di kantor kita berurusan orang dengan kita persulit urusan orang itu. Kalau dia punya semangat ihsan, maka dia harus meyakini saat dia mempersulit urusan orang itu, sesungguhnya dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang sudah ada, maka yakinlah kita akan terhindar insya Allah dari hal-hal yang sifatnya dosa, hal-hal yang sifatnya maksiat. Karena kita menyadari bahwa kita yang sedang bermaksiat ini sesungguhnya kita sedang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendurhakai Allah, tapi sesungguhnya kita sedang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditahan aja oksigen sedikit oleh Allah, tidak bisa kita bernapas. Padahal kita bernapas agar kita hidup. Dirusak aja sedikit cuaca nih udara nih sulit kita bernapas. Maka dulu ketika asap banyak muncul kan payah kita bernapas kan. Oleh karena itu sekali lagi 3 pertama sebagai contoh ini kata kunci dalam anwa'ul ibadah. Maka wajarlah penulis memulainya dengan 3 contoh ini. Padahal bukan hanya itu, ada banyak contoh-contoh ibadah yang lain. Tapi dia mulai dengan Islam, iman, dan ihsan. Ini inti dari agama kita. Kemudian wa minhu, dan diantaranya juga, di antara yang menjadi bagian dari ibadah yang harus kita serahkan kepada Allah itu ad-du'a, al-khawf, ar-raja, wat-tawakkul, ar-raghba, wal-rahba, wal-khushu', wal-inaba, wal-isti'anah, isti'azah, istighasah, az-zabh, wan-nazar. Itu semua adalah bentuk-bentuk dari atau macam-macam jenis-jenis ibadah yang semuanya harus kita berikan hanya kepada Allah. Ad-du'a, doa kita hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali memberikan doa kita kepada selain Allah atau membawa yang lain bersamaan dengan Allah. Jadi kalau yang maksud berdoa kepada selain Allah berarti meminta kepada selain Allah. Kalau kesalahan-kesalahan akidah pada masa dahulu kan macam-macam kan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah patung-patung, dan itu sebagai Tuhan mereka, dan mereka juga meminta kepada Tuhannya itu meminta kepada selain Allah.
Dan tidak hanya itu, membawa yang lain bersamaan dengan Allah. Orang-orang jahiliyah yang dulu menyembah patung itu, memohon kepada patung itu, disembelinya hewan, dikorbankannya, lalu diserahkan kepada patung-patungnya itu. Mereka mengaku apa? Mana abuduhum. Kami sesungguhnya tidak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tapi itu kami lakukan supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami sembah Allah katanya. Tetapi ini kami lakukan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ini berarti membawa yang lain bersamaan dengan Allah. Itu terlarang. Itu bagian dari syirik. Kalau sekarang tidak lagi kepada patung-patung, tapi ada hal-hal lain yang juga sama maknanya dalam kesalahan itu. Apa itu? Seperti menjadikan kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan kiai, yang mesti dia berdoa di samping kuburannya itu, agar doanya lebih cepat disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kesalahannya dengan yang tadi itu. Berarti membawa yang lain bersamaan dengan Allah dalam doa. Itu tawassul yang terlarang. Meskipun ada tawassul yang dibolehkan. Ada tawassul yang dibolehkan. Ini juga dulu sudah sering kita berikan penjelasan. Tapi karena di sini berhubungan dengan wa minhu ad-du'a, maka perlu kita ulang lagi penjelasannya. Doa yang semata-mata harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita umat Islam ini punya hak yang sama untuk berdoa langsung kepada Allah. Oh, saya kan orang banyak dosa, saya tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah. Siapa yang bilang seperti itu? Karena banyak dosa itulah langsung memohon kepada Allah. Lalu kalau kita banyak dosa, mau kita titipkan dosa banyak itu sama kiai kita, sama guru kita, sama kuburan-kuburan yang orangnya sudah lama meninggal. Kita aja tidak tahu kayak apa dia dalam kuburnya. Karena alam kubur itu juga alam gaib yang kita tidak tahu. Kita hanya bisa memohon, dan seharusnya memang kita memohon agar semua yang sudah meninggal, guru kita, kiai kita, siapa saja yang sudah meninggal di antara saudara-saudara kita yang muslim, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Bukan malah menyandarkan dan membawa-bawa mereka yang mulia-mulia itu, kita jadikan sebagai perantara agar doa kita lebih cepat dikabulkan dan lebih cepat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sesuatu yang sangat terlarang. Karena kepada Nabi saja tidak dibolehkan, apalagi kepada selain Nabi, dan tidak ada orang yang akan lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami. Mohonlah kepada Allah, ya Allah, saya ini orang banyak dosa, ampuni dosa saya ya Allah. Kita punya hak yang sama. Nabi yang mengajarkan seperti itu. Rasul kita yang mulia yang telah mengajarkan seperti itu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepadamu tempat meminta. Isti'anah, memohon pertolongan. Maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwati fillah, wa minhu ad-du'a, di antaranya adalah doa yang benar-benar hanya kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan ini memang harus sering diulang-ulang karena banyak di antara orang yang sulit untuk menerima. Bahkan justru yang disalahkan adalah kita yang menyampaikan. Dianggap kita yang salah di dalam persoalan ini.
Padahal jelas sekali. Jelas sekali. Nanti ada ayat yang akan disampaikan di sini. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid adalah milik Allah. Apa yang dilakukan di masjid juga adalah harus untuk Allah. Sujud kita hanya kepada Allah. Fisik kita yang melakukan ibadah di masjid hanyalah semuanya untuk Allah. Apa di antara ibadah yang dilakukan biasanya di masjid? Doa. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah ma'allah, bersamaan dengan Allah. Jadi bersamaan doa kita kepada Allah, kita bawa ahadan yang selainnya bersamaan dengan dia. Itu yang dilarang melalui ayat yang tadi itu. Oleh karena itu, murnikan, ikhlaskan, semata-mata tujukan, berikan doa kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sekali lagi punya hak yang sama. Dan memang kita ini adalah manusia-manusia merdeka yang semuanya diberikan kesempatan yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tauhid kita itu, tauhid yang diajarkan oleh agama kita benar-benar membuat kita menjadi manusia merdeka dalam beribadah. Tidak ada ketergantungan kepada orang yang lebih mulia dari kita, bahwa kita harus mendekat-dekat dulu ke dia agar cepat sampai kepada Allah. Allah bukan pejabat, Allah bukan gubernur. Kalau gubernur ya, kalau proposal kita dibawa oleh orang yang dekat-dekat gubernur, cepat diterima proposal gitu. Tapi kalau seandainya dibawa, kita masukkan langsung gini, dia tidak kenal kita, masuk tong sampah. Tapi kalau dekat-dekat orang yang dekat dia, cepat pula diterima. Allah tidak punya logika seperti itu. Allah meminta kita agar langsung beribadah kepadanya, agar langsung berdoa kepadanya tanpa membawa-bawa siapapun. Meskipun seperti yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang dibolehkan, meminta didoakan oleh orang yang masih hidup itu bisa. Nah, itu tawasul yang dibolehkan. Meminta kita kepada orang yang masih hidup agar dia mendoakan kita, itu bisa. Datang kita ke guru kita, datang kita ke kiai kita, ustadz kita, tolong doakan saya Pak Ustadz, saya mau pergi umroh, mudah-mudahan saya sehat-sehat, itu bisa. Kalau dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, alamnya sudah beda dan tidak ada lagi peluang untuk melakukan apa yang dilakukan ketika dia masih hidup. Jadi ada al-khauf war raja, rasa takut kita dan harapan kita. Ini nanti akan diberikan penjelasan sebenarnya sesuai dengan dalil-dalilnya. Sekarang kita singgung sedikit saja dulu. Takut kita hanyalah kepada Allah. Meskipun nanti dibagi-bagi takut itu ada yang al-khaufut tabi'i, ada yang takut secara tabiat. Takut kepada binatang buas itu tidak salah dalam akidah. Nampak kita ular kobra depan kita, masa enggak takut? Takut kita, menghindar kita. Tapi itu al-khaufut tabi'i. Itu takut yang memang secara naluri kita merasa takut. Ada kita lewat ada anjing gila. Kita takut pada anjing gila kena rabies nanti. Itu al-khaufut tabi'i. Tapi ada takut yang ternyata bisa salah dalam pandangan akidah. Ketakutan yang membuat kita salah dalam akidah. Ada yang masuk dalam kategori al-khauf, tapi di situ ada unsur kesyirikan. Takut kita kepada makhluk gaib. Nanti kalau tidak kita berikan sesajian nih, alam makhluk gaib akan mengamuk, lalu kita akan dibinasakannya. Ini tidak bisa diterima dalam pandangan akidah. Kita harus jaga akidah kita dari hal-hal yang seperti ini.
rasa takut seperti itu yang harus diberikan kepada Allah. Hanya Allah yang kita takuti. Karena dialah yang memberikan keselamatan. Agar perjalanan kita selamat ini bawa jimat, bawa tangkal. Kalau lupa tangkal tuh dijemput pulang. Karena khawatir nanti kalau tanpa tangkal nanti dia tidak selamat. Ini syirik. Ini bagian dari syirik. Karena yang memberikan keselamatan kita hanyalah Allah, sehingga rasa takut kita hanyalah kita berikan untuk Allah. Hanya kepada Allah yang kita takuti. Ar-raja juga. Raja itu kita penuh harap. Harapan kita hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Wa tawakkul, kita bertawakal. Tawakal kita tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Kita berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Lalu kita bertawakal, menyerahkan apa yang ditentukan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertawakal kepada dokter saat kita sakit, karena dokter tidak bisa memberikan kesembuhan. Dokter hanya bisa memilih-milih obat yang tepat, yang barangkali inilah yang bisa menjadi wasilah kesembuhan kita. Tapi dokter tak pernah mampu memberikan kesembuhan. Maka minumlah obat itu, tapi bertawakallah kepada Allah agar kita mendapatkan kesembuhan, agar takdir kita sembuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan berapa untung dari usaha kita, itu kita tidak bisa. Allah yang menentukan. Kerjakanlah usaha macam-macam itu, mau berdagang, mau berkebun, tapi tawakallah kepada Allah. Karena yang menentukan buah dari tanaman kita bukanlah pupuk yang kita berikan. Kita hanya bisa membeli pupuknya lalu kita kasih pupuk di pohon-pohon itu. Tapi hasilnya semua adalah Allah yang menentukan. Pupuklah dia, lalu tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan ketentuan dan takdir yang baik untuk kita, dan semua takdir Allah itu adalah baik. Bagaimana kita khusyuk, bertaubat, isti'anah, isti'azah, istighatsah, memohon perlindungan, itu semua hanyalah kepada Allah. Az-zabhu wan nazar, menyembelih hanyalah atas nama Allah. Bernazar, kalau ingin bernazar juga adalah bernazar atas nama Allah. Maka nazar itu tidak boleh kecuali sesuatu yang ada unsur ibadah. Jadi nazar itu, sebenarnya nazar itu tidak dianjurkan agama. Karena nazar tidak akan merubah, tidak akan memberikan kebaikan apapun. Tapi kalau ingin dilakukan juga, dan kalau sudah terucap, wajib ditunaikan. Dan nazar itu mestilah untuk sesuatu yang mengandung unsur ibadah. Ya Allah, kalau saya sukses ujian ini nanti saya puasa 3 hari. Ada unsur ibadahnya. Kalau sehat orang tua saya beri infak ke masjid 10.000 nazarnya. Berarti ada nilai ibadahnya. Dan wajib dikerjakan kalau seandainya sudah terucap, karena itu janji kepada Allah. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillah. Dan bentuk-bentuk ibadah yang lain yang semuanya Allah perintahkan untuk dikerjakan lillahi ta'ala. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada 2 ayat sebagai dalil oleh muallif, penulis buku. Yang pertama ayat yang tadi itu. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa kepada yang lain ma'allah, bersamaan dengan Allah. Janganlah kalian
beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan ibadah-ibadahnya itu kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir. Berarti dia adalah merupakan seorang yang musyrik, melakukan perbuatan kesyirikan, kafirun, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ ada unsur kekufurannya. Ini bahasa umum. Ini juga perlu diberikan penjelasan. Mudah kali kalian menuduh orang kafir, menuduh orang musyrik. Kita tidak menuduh orang personnya, orang per orangnya. Tapi ini bahasa umum yang datang. Sama dengan kan banyak ayat-ayat yang lain yang datang dalam artian umum kan. Barang siapa yang begini maka berarti dia, barang siapa itu hukum umum. Kalau nanti sudah dihukumkan kepada orang per orangnya, itu nanti dilihat dulu untuk menetapkan hukum. Man tarakas salata faqad kafar. Contoh nih, man tarakas salata faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia kafir. Itu bahasa umum. Sekarang ada orang yang meninggalkan sholat, kafirkah dia? Belum tentu. Disinilah perlu dilihat. Kenapa dia tinggalkan? Apakah karena dia menolak, menganggap tidak wajib, atau bermalas-malasan? Maka beda nanti antara bahasa-bahasa yang datang secara umum dengan dihukumkan orang tertentu terhadap apa yang ada pada bahasa yang umum tadi itu. Nah, di sini dikatakan barang siapa yang memalingkan semua ibadah-ibadah yang dicontohkan tadi itu kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik dan kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya juga adalah wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang beribadah, bahwa mayyad'u, kadang diartikan beribadah atau diartikan berdoa, ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang beribadah atau menyembah Tuhan yang lain bersamaan dengan Allah, berarti sembahnya sembahan yang lain bersamaan dengan Allah, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada burhan, tidak ada bukti-bukti, tidak ada dalil-dalil yang bisa diterima untuk itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi, maka perhitungannya nanti ada di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang yang kafir. La yuflihul kafirun, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah menang. Menang di sini tentu saja nanti di akhirat, karena di akhirat ada hukuman-hukuman yang disediakan oleh Allah untuk orang yang beriman mendapatkan surganya, tapi untuk orang-orang yang kafir mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan yang sesungguhnya itu di akhirat. Di dunia ini bisa saja bahkan yang kaya-kaya itu kafir-kafir semua. Tidak peduli dia halal haram, yang penting banyak harta kan. Umat Islam itu punya batasan, dia yang haram tidak boleh diambil. Yang halal baru diambil. Maka kebahagiaan yang dimaksud, kemenangan yang dimaksud, kemenangan nanti di akhirat kelak ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Setelahnya nanti dibahas satu persatu oleh penulis dengan diikutkan dalilnya. Tadi kan dikatakan ada doa, ada al-khauf, ada ar-raja. Maka doa itu apa? Kemudian ada dalilnya. Al-khaufu itu apa? Kemudian ada dalilnya. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa kita sambung dan kita ulang kembali apa yang tadi sudah kita jelaskan secara ringkas, untuk kemudian kita berikan penjelasan yang lebih dalam. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada yang mau didiskusikan atau dipertanyakan, dipersilahkan.
Silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai di sini aja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga majelis ini majelis yang membuat kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, majelis yang akan bernilai ibadah, yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.